Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan ponara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Di mana dia berbuat dosa di situ? Perikopnya itu apa nama perikopnya? Atasnya coba. Berikutnya, Yesus Diam mengutuk dulu, pohon ara. Indra. Mengutuk pohon ara. Pertanyaannya, bro. Mengutuk Mengutuk pohon itu, ara bukan dosa. dengarkan dulu pertanyaannya. Jangan kamu ngomong dulu sebelum ditanya. Saya ini membuktikan pakai data. Itu pertanyaannya. Mengutuk itu perbuatan dosa atau tidak? Kalau mengutuk manusia betul. Kalau mengutuk pohon enggak? Enggak. Yakin? Yakin. Apa arti mengutuk? Kalau mengutuk manusia boleh, itu dikatakan dosa. Tetapi kalau mengutuk pohon ara enggak. Sama-sama mengutuk loh itu. Iya, ini kan pohon. Jadi nggak apa-apa mengutuk pohon. Enggak ada dosanya. Oh, nggak ada dosanya. Is okay, nggak apa-apa. Satu lagi nih dosanya nih. Di Matius 21, 1 sampai 11. Dosanya ini. Gue tunjukin semua dosanya. Silakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya yang telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Pertanyaannya, bro, itu keledai itu yang diambil keledai orang apa keledai Yesus? Kamu lupa nih. Bentar, saya tanya sama kamu. Pertanyaan dulu, dengerin dulu pertanyaannya baru ngomong. Sebentar dulu. Jadi dengerin dulu pertanyaannya baru ngomong. Itu keledai yang diambil Yesus itu keledai Yesus sendiri atau keledai punya orang? Silakan. Oke, kalau menurut saya ya, kenapa bisa Yesus tahu kalau ada keledai tertambat di kampung itu? Saya nggak nanya dia tahu apa enggak, itu punya Sebentar siapa? sebentar dulu. Anda harus baca dari ayat. Itu punya siapa? Loh, dengar dulu, kenapa Yesus bisa tahu kalau ada keledai tertambat di sana? Padahal mereka berlawanan arah. Ya pertanyaannya itu punya si keledai itu punya siapa? Enggak. Aku tanya dulu, kenapa Yesus bisa tahu? Saya nggak tahu, saya bukan perwakilan Yesus kok. Kok saya ini tanya? Tapi dia maha tahu ya. Ya, pertanyaan saya itu keledai punya siapa? Anda setuju di situ ya? Itu keledai punya siapa? Di mana dia Yesus di situ mencuri? Saya tanya, saya nggak nuduh mencuri loh. Pertanyaan saya, Bilang ya. dia sendiri yang ngomong. Saya bertanya, Kan? dengarkan dulu. Saya nggak pernah nuduh mencuri. Saya nanya itu keledai punya siapa? Oh, kalau yang punya nggak ditulis di situ. Punya Yesus atau punya orang lain? Pertanyaan saya, kenapa Yesus bisa tahu ada keledai? Kau nanya, kau berjawab ini pertanyaan. Jawab dulu, kenapa bisa Tuhan Yesus tahu ada keledai tertambat di sana? Ya mungkin dia mimpi kali. Nah itu kan Anda buat alasan. Kau tanya saya. Makanya saya tanya, itu keledai itu punya Yesus atau punya orang lain? Jawab. Tuh, ketika murid-muridnya melepaskan itu kan orang nggak marah. Iya, jawab dulu, ini punya siapa sih keledai ini, bro? Orangnya di situ nggak dikatakan punya siapa. Di situ ada, di situ tertulis kalau ada yang punya yang menegur kamu, berarti ada yang punya, bro. Kamu nggak baca sih? Itu punya orang lain. Ya siapa Pertanyaan namanya? selanjutnya. Ya udah, pertanyaan selanjutnya dengerin. Apakah kalau itu sudah dibalikin? Apa belum? Silakan. Kalau Jawab. Apakah kalau itu sudah dibalikin? Silakan. kalau ayatnya dikembalikan nggak ada. Tapi Berarti apakah belum Yesus dibalik, kan belum intinya dibalikin di situ. dong. Sebentar. Tapi kan intinya di situ apakah Yesus mencuri kan enggak? Pertanyaan saya nggak nuduh mencuri kok. Kamu selalu menuduh Tuhan mau mencuri sih. Nah memang itu kan saya tahu. Saya nggak nuduh mencuri loh. Kamu kan akan menunjukkan dosa Yesus. Saya nggak nuduh mencuri, Tuhan mau nggak? Saya pertanyaan saya. Saya tahu sudah Kamu jalan sendiri kok, pikiranmu. kok kamu yang baper sih?
Pertanyaan saya, kan akan menuduh Yesus mencuri. dengerin dulu. Itu bukan kesalahan Yesus. Kamu yang memulai mengungkapkan kata mencuri loh, saya nggak pernah ngomong loh Oke, berarti mencuri. Anda setuju kalau Yesus tidak mencuri ya? Saya tanya, itu kalau dia udah dibalikin belum? Kalau di Alkitab nggak pernah ditulis seperti itu. Tapi apakah Tuhan mencuri? Kan enggak. Oke, kalau orang meminjam terus nggak dibalikin, apa namanya? Gimana? Kalau ada orang meminjam terus dia nggak balikin sampai sekarang, itu apa, dosa atau bukan? Iya dosa. Ya dosa, dosa kebanyakan dia kuy. Sadar dia. Gini. Anda lupa tadi ya, sebentar. Anda lupa. Keceplosan dia dosa. Iya dosa memang. Berarti Yesus berdosa dong. Enggak berdosa. Loh, barusan kau bilang dosa loh. Karena dia tahu ada kelemahan. Padahal dia berlawan Keceplosan Allah. dia. Kenapa bisa dia tahu? Saya ulang ya. Kalau ada orang meminjam barang Sebentar. orang, Jangan dulu. Kamu jawab dulu. Kenapa Yesus bisa tahu ada keledai di sana padahal mereka berlawanan arah? saya nggak bisa menjawab karena saya nggak ada Nggak datanya bisa itu. jawab. Kalau kamu nggak bisa jawab, aku nggak jawab juga. Ya jawablah. Kau jawab lah. Saya nggak mewakili Yesus di sini. Berarti tanda tanya apakah memang itu mujizat? Ya, karena Tuhan sudah tahu ada keledai di sana. Ya, Karena- bukan itu yang saya tanya. Karena- Pertanyaan sebentar. saya Karena keledai adalah, itu ada pertama di depan dan di keledai depan. itu udah dibalikin belum? Kalau ayatnya nggak ada, tapi kan Nggak menurut saya ada. Pertanyaan dikembalikan. selanjutnya, kalau ada orang meminjam barang orang belum dibalikin sampai saat ini, udah 2000 tahun, itu dosa atau enggak? Bro, Anda ini memang betul-betul. Loh, orang lagi nanya kok. Sebentar. Apakah murid-muridnya mencuri diam-diam? Saya nggak Kan nanya ada mencuri orang. loh. Saya nggak menuduh mencuri. Kan ada enggak. orang di situ kan? Kan di situ ada orang. Beda mencuri, beda dengan penggelapan. Pasalnya Di situ beda. kan ada orang, bro. Di situ ada orang. Makanya Saya tanya, itu Ada kalau orang orang, kalau orang meminjam, Yesus minjem kalau ada orang udah dibalikin belum? Katanya Anda belum. Dosa nggak tuh? bukan belum, karena memang nggak ada tertulis di situ apakah dibalikan atau tidak. Berarti belum dong. Bro, kenapa Anda bisa mengambil kesimpulan? Karena nggak ada Belum. datanya, ada dibalikin, nggak ada datanya. Ini memang nggak ada ditulis, tapi saya Berarti belum percaya- dibalikin. Tapi saya percaya bahwa apa keledai itu dibeli karena Yesus mengatakan jangan mencuri. Mana datanya? Di mana datanya sudah dibalikin? Memang nggak ada tertulis. Ya nggak ada. Lu jangan ngarang dong kalau Bukan nggak berarti ada. tidak dikembalikan. Ya udah, lanjut lagi, satu lagi dosanya ya. Terserah lu lah daripada. Satu lagi Bunda, ntar dulu ya. Di Matius, Matius 21, 12, 13. Oke. Mulai dari 12 ya. Ya. Dari satu lah dulu. 12 ya. 12 sampai 13 saja. Lalu Yesus masuk ke bait Tuhan dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Tuhan. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Pertanyaannya adalah, siapakah yang membalikan meja pedagang? Yesus. Pekerjaan membalikan itu menurut Anda arogan atau enggak? Siapa yang menyuruh menjual di bait Allah? Loh, bait Allah itu tempat kudus, bukan tempat jualan. Yesus begini bro, kasih Iya. kasih itu tidak membiarkan orang berbuat dosa. Kalau ada orang berbuat dosa, itu harus ditegur. Itu harus ditegur. Cara menegurnya itu pakai mulut atau pakai tenaga? Loh, orang kalau keras kepala, ya. Pak, orang kalau keras kepala, harus Kok ditegur tahu keras. dia, bro? Emang ada SP1, SP2 sebelumnya nggak ada tuh, langsung main balikin aja kok. Ya memang nggak ada ditulis itu sudah berapa Ya lama. artinya pertanyaannya adalah, Artinya, bait Allah itu nggak boleh iya nggak, memang nggak boleh. Sekarang. Siapa bilang? Memang nggak boleh. Pertanyaannya adalah, membalikkan meja pedagang itu perbuatan baik atau enggak?
Ya kalau bagi saya itu pelajaran aja bagi orang-orang Saya yang nggak nanya pelajaran menjual di baik situ. atau enggak. Di mana berdosanya dia membalikan meja-meja penukar uang begitu, nggak ada dosanya. Jadi kalau ada orang dagang, misalnya Karena di, memang bait Allah itu tempat kudus, nggak boleh berjual beli. iya tidak boleh memang, tapi kok caranya kayak preman gitu loh. Ya harus mungkin aja ya, mungkin sudah setiap hari mereka menjual di situ. Oh, kok pakai Makanya, mungkin sih? Kok kamu jadi mungkin? iya kan, sudah begitu bro. Tidak mungkin So hanya tahu lu, sekali, ya. so tahu lu kata Haji Bolot, so tahu lu. Karena Yesus berkata rumahku akan disebut rumah doa. Kau Iya jadikan kan satu bisa, rumah. kan bisa pakai etika loh baik-baik. Boleh, Kata orang kalau- ini loh, masa saya ajarin kayak Satpol PP sekarang ya, kalau mau mengusir, memindahkan pedagang Iya. itu, Sekarang saya kamu dulu bertanya yang sama, ngomong, saya lagi yang ngomong. anak dari tadi bertanya terus, kamu bertanya. Diam dulu, ini kan menunjukkan, gua bilang Yesus nggak berdosa, banyak banget dosanya 3 ini. Apa dosa? Dia Ya, membalik. dengerin dulu ya. Di zaman sekarang ini, Anda kan tahu KDM ya. KDM itu gubernur yang paling terkenal di Indonesia. Kalau dia, dengar saya belum selesai ngomong. Diam dulu lah. Kalau mau memindahkan pedagang itu, dia samperin baik-baik dulu loh. Diajak ngobrol baik-baik dulu, dikasih solusi dulu, supaya mereka ini merasa nyaman. Ini Tuhanmu ini loh, kagak ada koordinasi, langsung main balikan meja orang gitu loh. Pertanyaannya, caranya Tuhanmu membalikkan meja pedagang ini, menurut kamu itu perbuatan baik atau tidak baik? Silakan. Oke, kalau orang yang sudah ditegur sekian kali, ya, atau tiap hari di situ berjualan di bait Allah, tegurannya harus keras. Enggak Di boleh mana lembut. datanya Yesus pernah menegurnya? Di mana datanya pernah menegur? Karena firman Tuhan berkata begini juga, kalau kamu marah, ya, jangan sampai terbenam matahari. Di mana datanya Yesus pernah diam dulu kau itu ah. Di mana datanya Yesus pernah menegur? Di mana datanya? Maksudnya? Di mana datanya Yesus menegur? Kamu kok nambah ngarang-ngarang aja sih? Kau kayak penasihat hukumnya Yesus gitu loh. Coba sebentar, aku buka dulu ayatnya. Iya dibuka. Di mana datanya Yesus pernah menegur? Gak ada. Langsung main sikat kok. Langsung main sikat. Kalah. Bagusan KDM. KDM memberi Yesus solusi. berkata begini, kalau kau marah jangan sampai terbenam matahari. Karena kalau terbenam matahari itu sudah Lanjutin dikatakan dulu dosa. Bunda Nora. Ajar di sini. Hmm. Ya, Oke, maksudnya begini, kan ajaran Sebentar, kasih. sebentar. Setidaknya kan Sebentar, bisa aku- dikasih tahu Bu dulu. Nora, sebelum aku turun, aku mau tanya nih ya. Oh, sebelum turun, dia mau turun Bang Andi. Sebentar, aku sama Hadis Yabes ya. Aku mau bertanya dulu, siapa yang paling Dulu kurang ajar, ini, ya? selesaiin dulu ini baru nanya. Kau Sudah, kamu sudah selesai. banyak. Selesaiin dulu ini. Bagaimana Sudah mau selesai, Hendra? Kalau dia sudah ajarkan ajaran selesai. kasih, tapi dia tuh memporak-porandakan jualan orang. Kasih itu Bu Nora, kasih itu tidak membiarkan orang berbuat dosa, kita biarkan, kita harus tegur. Itu kasih, ya. Loh, Kasih tegur itu dengan bukan cara hanya seperti lemah itu. lembut. Harus, kalau orang berjualan di bait Loh. Allah harus, karena bait Allah Loh, tapi kudus, suci. kasih itu katanya lemah lembut. Lemah lembut apa kok kayak gitu? Loh, kasih itu bisa kita lemah lembut, tetapi kalau ada orang berbuat dosa, kita harus tegur. Loh, sekarang Kenapa tidak begini. tegur? Sebentar, Karena kita sebentar. mengasihi. Sebentar dulu, sebentar. Kalau seandainya ada orang yang membuang sampah di depan rumahmu, pasti kan kau tegur dulu. Pak, Ya, janganlah pasti. buang sampah depan rumah saya. Atau Bu, janganlah Bu. Ya kan? Tapi kalau tiap hari, Nah, tunjukkanlah kalau di situ katanya berjualannya tiap hari. Di mana datanya? oh sudah pasti tentu, nggak mungkin Oh. Tuhan. Kalau bukan tiap hari di situ. Asumsi kau tuh, Karena mereka Hendra. sudah sebentar, Pak, sebentar, Asumsi Bu. kau. Di Bukan mana asumsi, datanya kalau Kak. itu jualannya tiap hari? Di mana? Karena sudah terbiasa mereka menjual di situ. Di mana terbiasa mereka jualan di situ? Nggak mungkin cuma 1 kali 2 kali. Ya mana datanya Makanya gitu Yesus berkata, loh. rumahku akan disebut rumah doa. Kau Ya, carikan mana sarang datanya? penyamun. Dari Mana kata-katanya, datanya? dari kata-kata saya sudah jelas. Rumahku Eh? akan disebut. Kita menjadikan sarang penyamun, Udah, berarti kamu sudah istirahat setiap aja, hari. kamu istirahat, renungkan baik-baik. Ya kenapa sampai Yesus 1
dia di dalam Matius 21 menyuruh dua muridnya mengambil keledai yang bukan miliknya. Ya, tanpa permisi. Yang kedua, katanya ia segera akan mengembalikannya. Ternyata tidak juga. Terus Sebentar yang aku mau bertanya dulu ya. sebentar dulu Hendra, sebentar biar kita close, kasihan Bang Ninja. Yang kedua, dia mengutuk pohon ara. Siapa Coba yang aku itu? bayangkan. Sebentar dulu Hendra. Dia mengutuk pohon ara. Bukankah katanya Yesus yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya? Nah, Yesus kan menciptakan pohon. Yang pohon ara itu sebenarnya adalah pohon musiman. Sama seperti durian. Kalau dia mengutuk, Sebentar dulu. Nah, dia tiba-tiba merasa lapar dengan murid-muridnya. Udah tahu pohon ara itu belum musimnya berbuah. Kalau belum musimnya berbuah, ngapain dikutuk? Kalau dia punya kamu kuasa baca Tuhan, ayat aturannya selanjutnya. begini. Aturannya dia bilang gini, pohon ara, saya tahu kau adalah pohon musiman. Nggak Tapi karena boleh, saya kok Anda yang lapar, harus mengatur ayolah, Tuhan. berbuahlah kau. Gitu dong. Kata-katamu lebih penting daripada kata-kata Tuhan. Loh, Karena Tuhan juga begitu. memberi pelajaran kepada murid-muridnya. Poin yang bisa kita ambil begini loh. Begini ya. Kita tahu Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Sampai pohon-pohon yang bermusim itu Tuhan yang ciptakan juga. Pohon durian musimnya kapan, pohon markisa musimnya kapan, pohon manggis musimnya kapan, pohon mangga musimnya kapan berbuahnya. Tahu. Mana? Bahkan petani-petani yang menanam pohon musiman itu tahu, oh bulan 12 nanti musim pohon durian. Nah, Yesus datang merasa lapar dengan murid-muridnya, menghampiri pohon itu. Dia lihat pohon itu memang sudah berdaun, tapi memang belum musimnya berbuah. Malahan dikutuk. Kamu baca Kak ayat selanjutnya tadi? Kamu baca nggak ayat selanjutnya? Loh, begini loh secara logika loh Hendra. Hendra, kamu secara logika aja lah dulu ya. Kamu tahu pohon durian itu musimnya bulan 12. Karena kamu pengen makan buah durian, kau datangilah pohon durian kamu itu bulan 9. Aturannya bulan 12 karena udah musimnya. Pas kamu lihat dia tidak berbuah, kamu tebang. Datanglah tetangga kamu, Hendra, kenapa kamu tebang pohon durian kamu? Saya pengen makan buah bang, tapi dia belum berbuah. Botol kau. Botol kau Hendra. Udah Kamu tahu baca dia nggak ayat musimnya bulan selanjutnya 12. tadi? Kenapa kau Nggak. tebang? Kamu baca nggak ayat selanjutnya tadi? Tuhan memberikan pengajaran buat murid-muridnya juga. Ya begitu Yesus berkata, kalau kamu tidak berbuah, kamu akan. Bagaimana mau berbuah Itu kalau dia pengajaran belum juga. musimnya? Paham nggak kamu Hendra? Iya, tapi itu pengajaran juga buat Contoh kalau kamu murid-muridnya. tanam Kalau gini, kamu nggak tanam berbuah, padi. Sebentar, kamu tanam padi. Padi ini bisa dipanen dia 4 bulan dengan 6 bulan. Nah, dia belum 4 bulan, masih 2 bulan udah kau panen. Baru kau pergi ke penggilingan padi. Kau bilang, Bang, ini saya mau menggiling padi. Pas dilihat padinya masih muda, belum tua, belum menguning. Kamu bilang, ya karena soalnya beras saya udah habis. Tapi karena dia 4 bulan dia lamanya baru kuning, ya nggak apa-apa lah. 2 bulan aja saya. Kamu yang dongok. Tapi gini ya Bunda Nora, yang kalau mengutuk pohon ara sih mending. Kalau mengutuk janda gimana? Ada datanya, nggak boleh menghujat Bang Andi. Kalau saya nggak boleh mengutuk janda, janda harus dikasihan, disayangi. Jangan. Ini Bang, Termasuk pohon. Pohon itu adalah makhluk hidup juga yang harus kita rawat. Nggak boleh kita kutuk. Itu intinya. Oke. Sebentar, aku bacakan ya. Anda kan tadi selalu mengatakan mengutuk itu dosa. Sekarang aku bacakan ayat ini ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pohon itu selain daun-daun saja. Tuhan, kau lapar. Kau tidak akan berbuah lagi. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian tercenganglah murid-murid lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kamu perbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Di sini juga Yesus mau memberi pengajaran buat murid-muridnya.
Oh, pelajaran mengutuk ya. Oke, sekarang aku mulai bertanya ya. Ntar dulu belum kelar. Tuhan kok lapar, bro? Sudah, kalau nggak boleh ya sudah, aku nggak apa-apa. Bro, Tuhan kok lapar? Saya nanya baik-baik nih. Satu doang nih sebelum kemudian orang. Tuhan kok lapar? Loh, dia kan menjadi manusia kan? Oh, berarti dia bukan Tuhan waktu itu. Loh, kalau dia bukan manusia nggak mungkin lapar lah. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Loh, bagaimana sih Anda ini? Loh. Kena lagi di sini nih. Kena lagi nih ubun-ubunnya nih. Ngebul lagi nih ubun-ubunnya nih. Saya jelaskan ya. Tuhan bisa saja membuat sesuatu kalau dia mau, ya. Tuhan bisa saja berbuat sesuatu. Pertanyaannya tuh, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa ada Tuhan lapar? Ya dia kan menjadi manusia. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Bukan berarti ketika dia menjadi manusia dia bukan Tuhan. Oh, berarti Tuhan lapar. Berarti Tuhan lapar. Keilahiannya nggak akan pernah hilang. Berarti Tuhan manusia lapar. Oh, secara kedagingan memang dia lapar. Oh, berarti dagingnya bukan Tuhan. Bukan berarti dia lapar keilahiannya hilang. Oh, berarti kelahian dan Tuhan lapar. Keilahiannya nggak lapar. Bisa menyebutkan, kalau kau bisa menyebutkan, aku akui kamu. Kalau kamu nggak bisa menyebutkan, termasuk Paulus lah yang mengasang mata, yang menghina-hina Yesus itu termasuk Paulus, nabi palsu lah bagi Yesus, bagi Kau aku. pembohong, udah mana ayatnya? Mana ayatnya? Kalau nggak Ada ayatnya, udah Sandi itu betul. Saya dukung Sandi. Turun. Saya dukung Sandi, Turun host. sana. Saya dukung Sandi. Coba Kamu punya jelaskan ayatnya? dulu. Punya ayat dan tidak punya ayat sesuai perkataan. Sesuai perkataan banyak nabi-nabi palsu yang Jordan, lu Kristen, Jordan. Saya ngomong Lu ke Bang Kristen. Sandi. Lu Kristen, Saya Jordan. Kristen, Bang. Ya silakan berantem sama Saya Sandi. percaya Yesus, kalau Yesus itu bangkit, Bang. Yesus Dia bangkit, mati aku dan gak nyangkul. bangkit. Yang saya tanya, Yesus yang cabut nama Yesus itu siapa? Bang Yesus ngomong bangkit, apa aku sih, Bang? percaya. Yang cabut nama Yesus itu siapa? Kalau memang Yesus itu Bang, Tuhan, dia itu cabut sedetik Yesus pun Bapa, Bang. Yesus gak akan Tapi mati. serahkan nyawanya Kalau lagi memang Bapaknya, Yesus Bang. itu Tuhan, sedetik pun dia gak akan mati. Waktu di Taman Getsemani, Yesus sudah serahkan nyawanya ke Bapaknya. Itu dia berdoa, bukan serangan nyawa. Berdoa. Serahkan dia, Bang. Ke dalam tanganmu, aku serahkan nyawaku. Iya, silakan. Habis, Sorry Bang. Bang Jordan, bukan begitu ceritanya Bang. Nah, ini di Kristen di New dulu aku mau hadapi dengan Jordan satu-satu Bang, biar jelas Iya, nanti. salah Jangan kau, salah Bang. tempat. Kau ngomong terlalu banyak lah soal kau. Aku dengan Tunggu, Christian, teman-teman, kau stop dulu. Tadi tunggu Bang Sandi, Bang Sandi. Tadi Bang Christian kenapa protes Bang Jordan? Aku izin turun Os ya. Thank you. Bentar, kenapa Sandi kau udah protes Jordan? Biarin diam dulu. Tuhan kita tuh hidup, Bang. Tuhan kita hidup. Coba jelaskan. Coba jelaskan kenapa Nah, Tuhan Tuhan kita hidup. mati dan bangkit, Bang. Iya, coba jelaskan. Dicatat oleh sejarah, Bang. Semua sejarah terbukti, Bang. Iya, aku tahu. Sebelum Tahu kau kan, menjelaskan aku udah tahu. Iya kan? Iya. Apa lagi? Ya kita silakan apa lagi? Ah, Bang? sekarang aku nanya kamu balik. Kenapa Yesus dibunuh? Yesus bukan dibunuh, Bang. Salah, Bos. Yesus mati bukan karena dibunuh apa bukan? Enggak. Yesus mati, dia menjalankan tugas. Kalau bagi aku bukan menjalankan tugas, Bang. Menjalankan tugas dia tuh. Dari Kalau Bapak menurut sudah aku menjalankan bukan tugas. menjelaskan tugas. Sekarang kamu nyiut dulu, aku menjelaskan. Yesus mati karena banyak orang yang menuhankan Yesus. Maka Yesus itu dicoba. Benarkah Yesus? Benarkah Yesus itu Tuhan? Makanya Yesus itu dibunuh. Kalau memang benar Tuhan, maka dia akan terlepas dari kayu salib ini. Kalau dia bukan Tuhan, dia nggak akan Kenapa kalian menuhankan Yesus? Pertanyaan saya, kenapa Yesus itu dituhankan? Yesus bangkit, Bos. Udah terbukti loh. Bangkit, Bos. Tulis bangkit. Ya, Iya. apa Iya, susahnya? aku tahu segalanya. tahu. Aku tahu segalanya. Nah, Yang sekarang saya tanya pertanyaan kamu. Dapat di mana orang bangkit? Kalau Jordan, bukan Tuhan. Jordan biar aku Dapat dengan di mana Sandi orang dulu. bangkit? Kalau bukan Tuhan? Haigi, yang saya lawan yang siapa? Bentar, saya mute dulu semua, bentar, saya mute dulu semua. Biar Jangan aku dikeroyok. iya, Sandi, aku- bentar Sandi.
jangan dikeroyok teman-teman Kristen. Si Sandi kan Kristen prosetan. Jadi kalian jangan ngeroyok, kasihan Sandi. Ya, Jadi oke. prosetan apa protestan? Prosetan, mau dibilang protesan nggak apa-apa saya. Aku Nggak menerima. apa-apa, bebas. Kalau sebar Ya udah, oke, sekarang oke. kalian berisik aja di sini ribut. Oh, Kalian oke. sama Kristen ribut. Oke, Ayo, aku buka menjelaskan. duitnya. Yuk. Aku menjelaskan. Sebenarnya Yesus, mereka nggak tahu itu kenapa Yesus dibunuh. Kadang mereka taunya itu Yesus itu dibunuh karena pikul dosa-dosa manusia. Padahal kalau bagi aku Yesus itu dibilang Tuhan, makanya orang-orang itu membunuh Yesus. Apa Yesus itu benar Tuhan apa enggak? Kalau memang Yesus itu benar Tuhan, maka dia bisa melepaskan dirinya dari kayu salib, makanya dia dibunuh. Ternyata Yesus tetap manusia. Kalau ada yang bilang Yesus dibilang Tuhan, itu gak benar. Penyesat bagi aku. Izin host. Udah jangan minta tolong ke host. Bentar. Jangan minta tolong ke host. Kalian mau ribut aja. Gua nggak bakal pisahin. Ribut. Penyesat bagi aku. Oh ya, Bang Sandi saya nyambung. Ya, Bang Sandi, penyesat saya bagi aku. nyambung. Gini Bang Sandi. Hebat juga Kenapa sini, Yesus hebat mati host, hebat di host. salib? Kenapa? Ribut, ayo ribut host. Ribut. Bang. Kalian mengatakan Yesus memikul dosa-dosa manusia, tapi aku lihat Yesus pikul kayu salib, Bang, bukan gini, dosa. Bang. Yesus mati dan bangkit, Bang. Yesus Bangkit mati, Yesus Bangkit dia. bangkit dan Dia mati. bukan Siapa mati di yang kuburan, Bang. mencabut nyawa Yesus? Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Bang. Yesus dibilang Bang, Tuhan. doa di Siapa kios yang mencabut salib, nyawa jadi- Yesus? Di selesai. Di dalam tanganmu silakan aku. Di dalam tanganmu silakan aku. Perkataanmu gak masuk akal, Jordan. Christian gak masuk akal, gak masuk akal semuanya. Seluruhnya masuk gak masuk akal, Bang. Kau pembohong, mana siapa? Aku gak akan bohong. Makanya kebanyakan orang yang curiga aku itu Islam. Tuhan kita Aku hidup, bukan Bang. Islam. Aku Kristen yang Kamu mengatakan yang pembohong. sebenar-benarnya. Tuhan kita Pemimpin hidup, kalian Kamu kayak akulah. iblis. Jordan, lu. Iya, Sandi, siapa kau yang pembohong mengatakan? lah. Siapa yang mengatakan Tuhan iblis? kita hidup dan bangkit. Akui dulu kau pembohong, Jordan. Apa? Sandi. Silakan. Bisa nggak? Satu-satu. Jangan. Aku ini gak bisa Nah, Tuhan menantang. gimana? Tapi kalau Jordan, saya dulu. Ada bangkit, gak bangkit, Bos. Jordan, saya dulu. satu-satu lah, Jo. Kalau kita Saya bicara kepercayaan, Jangan satu-satu. Mending keroyokan. Jangan satu-satu. Nah, silakan keroyokan. Nah, sekarang kalau kalian keroyokan, aku tanya. Itu satu. Yesus itu Tuhan apa bukan? Siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Silakan jawab. Satu dulu. Siapa? Kalau aku dikeroyok, Yesus itu Tuhan apa bukan? dia mati dan bangkit naik ke surga. Mati dan bangkit itu atas kuasa, bukan Yesus itu Tuhan. Bagi aku. Bukti di sejarah, Bos. Bukti sejarah gimana? Skala penangkapan kalian itu salah jaluran. Jika Bagi dia aku. punya Alkitab terbukti, Bos. Jangan dipisah, Terbukti. jangan dipisah. Coba Sampai ada sebutkan. yang hancur. Apa yang dikatakan Alkitab itu benar, tapi kalian salah mengartikan apa isi Lama-lama Alkitab. aku lawan juga. Jangan lari ke Alkitab, Bang. Mau lari Lama-lama kemana? aku lawan Mau lari kemana? Mau kemana pun orang yang mengatakan kebenaran tetap benar. Silakan. Silakan. Coba tanya aku apa yang kau ingin kau tanyakan. Jordan. Kak, kita bicara iman. Iya, silakan. Mau iman kah, mau setan kah, mau hantu kah, silakan. 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 Bicara Bos bicara kita, Bos bicara Orang yang paling cerdas di dunia kau dilawan ini. Silakan. Kalau cerdas. Siapa yang paling cerdas? Jangan Silakan. dipisah sampai ada yang berdarah-darah. Jangan dipisah. Cerdas. Ya. Bodoh, ngawur tuh. Orang Justru ngawur tuh saja nantang saya. Berarti kita sama-sama Islam gitu. Pendapat saya dan pendapat kamu sama. Aku bukan Islam, Bang. Aku gitu. Cuma penyampaian Jordan, aja. aku dulu. Nah, silakan. Oke, Sandi. Jordan, aku Lucu dulu. lah, saya ketawa lah. Silakan. Jelaskan. Jordan, aku dulu, Jordan. Siap. Sandi. Iya. Halo, Sandi. Apakah engkau akui bahwa engkau adalah seorang pembohong? Tidak. Kenapa kalau kau bukan pembohong, kenapa kau tidak mau tepati kata-katamu? Kata-kata apa yang salah bagi aku? Kau bilang kau mau menunjukkan ayat bahwa Yesus berkata bahwa Paulus adalah penyesat. Mana Benar. ayatnya dari tunggu?
ada ayat atau tidak ada ayat, sebab aku aslinya Kalau ada ayat tidak ada ayat, aku setahunya aku itu bahwa itu siapa lagi yang Yesus katakan nabi-nabi palsu kalau bukan Paulus. Paulus sama Yesus nggak cocok kanan. Paulus itu siapa? Penyesat, Paulus penyesat. Kamu paling bodoh. Penyesat, Paulus penyesat. Jangan kau bela yang sesat, kau jadikan benar. Aku ajarkan kalian itu biar jalan yang benar. Paulus orang palsu, nabi palsu kalau si Paulus. Paulus nabi Paulus palsu. dipakai oleh Tuhan, bos. Itu jadi Paulus saksi. nabi palsu bagi aku. Boleh. Paulus adalah pengkhianatan bagi Yesus. Paulus Bang adalah Sandi ini palsu. berdasar loh. Paulus dipakai oleh Tuhan. Berdasar Bang Sandi ini. Paulus adalah palsu, nabi palsu. Ini dulu. Paulus adalah yang menyesatkan Yesus, adalah Paulus. Paulus yang menyesatkan Yesus. Salah bolok. Paulus yang menyalahkan Yesus. Dipakai oleh Yesus, bos. Paulus apapun, Paulus tetap nabi palsu. Kalian ini cuma bicara Paulus. Paulus adalah Paulus pembohong. Pegangan. Pegang beribu orang pun yang melawan kebenaran nggak akan jatuh. Saya bicara dulu, Pak Sandi. Saya bicara sedikit. Sedikit. Silakan. Bang Sandi, saya mute dulu. Oh, Kristen mana dulu? Kristen mana dulu nih? Saya. Oh, Jordan. Bang Kristen itu Christian dia. Paulus. Aduh. Kita bukan Paulus, Bang. Kita bicara Tuhan. Yesus itu. Gak ada Paulus dalam kita. Kau mengatakan tentang Yesus dan Tuhan. Sekarang aku nanya lagi, Yesus itu Tuhan apa bukan? Kau mengungkit lagi yang satu itu. Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan. Tuhan dari mana? Coba jelaskan kenapa Yesus dibilang Tuhan. Coba jelaskan. Astaga. Baca, bos. Aneh. Yesus ngomong, akulah jalan, kebenaran dan hidup, bos. Aku Oten, kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku yang Terus memimpin kamu siapa, kalian. bos? Akulah penerus kalian. Akulah Nabi kalian itu siapa, kalau bos? dikatakan Nabi kalian itu siapa, bos? akulah dari segala. Akulah Nabi kalian itu siapa? yang menyampaikan kebenaran pada kalian. Tapi kalian tidak percaya. Apa kebenaran dan hidup. kalian tidak tahu. Gantian Yang bicara, menjadikan apa sampah di hadapan dan di wajah Sandi. kita yang menentukan orang Sandi lain biar dulu, bukan. Jordan dulu yang Nabi ngomong, kalian Sandi. mati, bos. Gantian, Sandi. Coba dengerin dia. Kita punya Tuhan bangkit naik ke surga, bos. Itu Tuhan Yesus, bos. Jordan, lu lama-lama aku tengking juga, Jordan. Kenapa? Ribut lagi sama Jordan, Christian. Yesus mati. Kau mengatakan Yesus itu mati. Aku tidak sangka bahwa Yesus itu mati. Yesus mati dan bangkit ketiga harinya menaik ke surga. Aku tidak nyangka. Yang aku sangka, siapa? Kalian menyebut Yesus itu Tuhan. Kenapa? Siapa? Siapa yang menyambut nyawa Yesus? Siapa yang menyambut nyawa Yesus? Ya, aku tahu Tuhan kita Yesus itu bangkit. Siapa yang menyambut nyawa Yesus itu? Bisa dijelaskan? Secara terbukti, Bang. Baca Bang Christian dulu, Christian dulu yang ngejelasin dong, gantian, kasihan dia ngomong. Bisa dijelaskan siapa yang menyambut nyawa Yesus? Bang Christian itu signalnya jelek. Siapa Ya, yang tapi dia menyambut? mau ngomong dia, kasihan dia sampai marah ke Bang Jordan. sebelum Yesus disalibkan. Sudah. Dipotong lagi. Ya Bapak. Yesus bukan pikul dosa-dosa manusia karena Yesus dianggap Tuhan. Maka Yesus itu yang dianggap Tuhan. Mereka mencari ketuhanannya itu, maka mereka bunuh Yesus itu. Apa benarkah Yesus itu Tuhan? Maka Yesus itu dibunuh. Makanya Yesus terbuktinya Yesus bukan Tuhan. Yang mendukung Jordan ketik B, silakan di YouTube juga. Yesus bukan Tuhan. Ternyata waktu di kayu salib Yesus bukan Tuhan. Percaya Dia nggak? mati dan bangkit. Sejarah mencatat itu. Sandi, apa tuh? Silakan. Bang Sandi, Handi. Sejarah mencatat bahwa Tuhan kita mati. Oh ini. Saya dukung Bang Jordan. Ayo Bang Jordan.
Enggak. Sejarah mencatat, bos. Candi Yesus itu mikul dosa apa mikul salib? Yang aku lihat dia mikul salib, Bang. Oh, Mikul bukan dosa mikul itu. dosa. Enggak. Ntar dulu, aduh. Host. Stop. Aku mau nanya Christian sama kenapa sih? yang gimana? Aku mau jawab siapa ini? Memikul salib kalau. Sejarah pikul salib. Sani, kamu diam dulu. Saya jelaskan. Sani. Ya ampun. Diam dulu. Darahku ini Jordan. Kita jalankan perintah Tuhan semua. Ketawa Oke, Sandi, ketawa berarti apa? Ketawa Keinginan daging kita semua. Ya, Bahkan oke. Kita ikuti keinginan Tuhan. Ya oke, mau Yesus sama Tuhan kan terserah dari kalian aja. Aku Kristen Ya, saya Protestan yang percaya sudah Tuhan. pernah dibaptis. Aku udah dibaptis di kepala saya ini udah mandi air Perlu baptis. bodok lah. Silakan. Bodok lah. Aku mengatakan ini bukan protes yang nggak benar. Aku meroteskan untuk kalian untuk menunjukkan jalan kebenaran. Biar mereka itu kalian itu tahu jalan yang mana yang benar dan mana yang sesat. Lu Aku pernah dibaptis? muncul untuk dibaptis, lu? menunjuk benar. Pernah dibaptis? Benar. Berarti bodok dong lu. Aku Apa tidak arti akan baptis? bon. Apa arti baptis dari Kristen? Gak usah kata-katakan itu, cuma kau tahu Ya, apa yang kau saya nanya ucapkan. kamu. Apa Kau arti tahu baptis itu? apa yang kau ucapkan. Sekarang aku nanya dulu, kalau kau tahu jawabanku itu, aku percaya walaupun kau gak mengungkap apa-apapun, aku tahu. Sekarang aku nanya, Apa? Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan. Tuhannya dari mana? Tuhan dari mana? Iya, Yesus itu mati dan bangkit, bos. itu kan yang dibilang Tuhan. Dan dia bikin mujizat, Tuhan bos. bisa Orang mati mencabut dia Tuhan bangkitkan, bos. gitu. Orang mati dia bisa bangkitkan, bos. Kenapa Bos, kau baca bilang Yohanes, Yesus bos. itu dibilang Tuhan? Baca Yohanes, bos. Firman Kau bicara, firman. Yohanes itu benar, gak ada yang salah. Kau yang salah, bodoh. Kau salah mengartikan Bos? itu. Kau salah mengartikan. Oh, Gak dia ada benar salah mengartikan, bos. salah mengerti. Kalau kau benar gak salah mengartikan, coba jelaskan biar kami dengar semua. Aku nyerah kalau kamu benar menjelaskan itu. Coba jelaskan. Yohanes, Apa isi? pernah baca Yohanes? Iya. Coba. Pernah baca Yohanes. Coba. Firman. Silakan. Bukankah Yesus bersama dengan firman Allah? Yesus itu firman yang hidup. Yesus bukan firman dan hidup. Yesus bersama firman Allah. Kenapa dia Firman dan hidup. bersama firman Allah? Yesus itu menyampaikan firman Allah. Bukan Yesus adalah Tuhan. Bukan. Dia penerima firman. Penerima firman. Bos, Tahu nggak? dia Penerima bukan firman bos. apa enggak? Dia jalankan semua, bos, sampai dia mati di kayu. Dia jalankan firman. Kamu gak bisa melawan Yesus. Firman Allah Bapa yang dari surga. Yesus setelah Yesus menyampaikan kepada umatnya manusia, maka Yesus berkata, jika kamu Yesus adalah firman Hebat, Tuhan Yesus. Allah mengenal itu sendiri. Bapa saya yang di surga. Itulah yang membedakan dia dengan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu sama. Yesus mati dan Jadi Yesus adalah bangkit Tuhan dan juga. Allah. Dan terbukti oleh Tuhan Allah. sejarah, bos. Kalian adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Satu Itu yang orang yang membedakan pernah dia dengan Isa Al-Masih. bangkit dari Isa Al-Masih itu sampah buatan Muhammad yang diambil dari Injilnya Aku sampah. menyampaikan kebenaran. Bawa ke Islam lu dibawa aja lu. Kagak. Aku menyampaikan kebenaran. Aku gak ada satupun yang aku yang mati dan bangkit naik ke surga, atau kita bicara siapa? yang mati dan bangkit adalah Yesus. Yang cabut nama Yesus adalah Tuhan Tapi Allah. naik ke surga kan? Naik ke surga karena Allah, Nah, siapa bukan yang- Yesus. Siapa? Yang aku persalahkan kenapa Yesus itu dibilang Allah? Loh, waktu Kenapa Tuhan Yesus?
Waktu sebelum Kuasa itu yang bekerja, bukan Yesus. Jadi Allah nggak ada inilah persoalan bagi tetangga kita ini yang nggak beres kita. Justru lu yang nggak beres, bos. Kita bicara gini, kita bicara orang yang naik ke surga, bos. Kalian bicara orang yang mana? Aku tahu Yesus yang naik ke surga. Oh, aku itu. Coba jelaskan. Lu aku itu dong. Lu aku itu. Aku akui. Sekarang yang sekarang yang aku tanya sekarang, aku akui. Sekarang yang aku nanya, Yesus itu Tuhan apa bukan? Yesus itu Tuhan apa bukan? Kalau dia bukan Tuhan, dia nggak boleh ke surga, bos. Masa Tuhan? Kalau dia bukan Tuhan, Kalau dia Tuhan, nggak mungkin dia mati di kayu salib. Mereka cari Yesus itu yang dibilang Tuhan, maka dia dibunuh. Apa benar-benar Yesus itu Tuhan? Kalau dibunuh pasti dia bisa bangkit dari segala-galanya. Makanya Yesus itu dibunuh di kayu salib, nggak bisa berbuat apa. Kan ada tentara Romawi, buktikan kalau kau benar-benar Tuhan, saksikan dan buktikan. Tapi Yesus tidak buktikan. Karena apa tidak membuktikan? Karena Yesus itu manusia bagi aku. Yesus manusia, bos. Yesus manusia dan mati, bos. Dia mati. Manusia dan mati dan bangkit, bos. Itu Tuhan namanya. Bangkit siapa? Dia bangkit siapa yang cabut nyalanya? Aku dulu. Siapa yang cabut? Aku dulu. Kalau Sanita, Jordan. Hey Jordan. Di dalam tanganmu keserahkan Jordan. Boleh dia dulu nggak? Dalam tangan siapa dia serahkan nyawanya? Dalam tangan siapa dia serahkan nyawanya? Bapaknya. Masa Yesus itu dibilang Tuhan. Masa Tuhan dalam Tuhan menyerahkan nyawa? Enggak bodoh apa gimana itu? Jordan yang dulu mana? Kita dulu mau bicara dengan dia. Jordan. Oke. Lanjut, bos. Kita dulu. Oke. Kebenaran 1000 pun lawan 1 nggak akan mapan. Oke, Sandi siap Sandi. Siap. Silakan. Oke. Kamu bilang kamu kebenaran. Dari tadi kau berbohong sama aku. Kamu bilang kau kebenaran. Iya. Apa yang kau bohong kepadamu? Yang saya kejar dari tadi kau tak kasih juga kan? Mana itu ayatnya? Apa yang tidak aku kasih? Coba jelaskan ayatnya. Apa yang. Aduh, kamu. Coba sebutkan ayat apa yang aku tidak kasih. Kamu bukan saya pembohong, tapi kamu sudah kayak orang kakek-kakek udah pikun. Lupa sama janji-janjinya. Kamu kalau menyatakan hal seperti itu bukan tentang itu yang dibahas. Paham? Tadi kau yang bicara, kok sekarang bilang bukan yang dibahas. Sandi, tadi kau yang bahas itu, sekarang kamu mau lari. Kamu bilang kamu orang kebenaran, kamu pembohong. Oke, saya ulangi lagi ya yang kamu bilang. Kamu bilang, saya bisa buktikan bahwa Yesus menyebut bahwa Paulus adalah penyesat. Sekarang saya tanya, mana ayatnya, Sandi? Sebelum kau sebutkan ayatnya, coba kamu jangan berkoar-koar. Semua orang tahu kau pembohong. Coba sebutkan dulu ayatnya. Aku tidak pembohong. Nah, mana ayatnya kalau bukan pembohong? Mana ayatnya dulu? Sekarang stop dulu. Bang Christian tenang. Stop dulu. Enggak, sorry Bu. Saya mau bilang gimana ayatnya dulu. Stop. Kalau dia nggak bisa buktikan ayatnya, Nabi siapa yang bilang Yesus itu banyak nabi palsu kalau bukan Paulus? Ayatnya yang saya tanya. Nabi siapa yang bilang Yesus itu banyak nabi palsu? Sekarang nabi palsu itu siapa? Nabi palsu kau sebut dulu. Kalau nggak termasuk Paulus, aku nyerah lah. Sandi, nabi palsu kau jelaskan. Kau terus berbohong. Nabi palsu kau jelaskan dulu. Nabi palsu kau jelaskan dulu. Oke. Yang Yesus katakan nabi palsu itu siapa dulu? Kalau bukan termasuk Paulus ini. Paulus dan Yesus tidak saling mengenal. Sandi, kau nabi palsu kau pembohong. Dari mulut Yesus, bos. Ayatnya, mana ayatnya?
Kalau kau pembohong, hei semua dengar. Awalnya dia murid Tuhan Yesus. Ini aku jelaskan. Jordan. Jordan, Jordan. Sandi jangan kacau, Sandi. Sandi itu gini, Sandi. Tuhan kita mati dan bangkit, Sandi. Yesus mati dan bangkit. Kita bersyukur tuh, Bang. Kita bersyukur. Oh, Sandi. Yesus itu mati dan bangkit. Mati dan bangkit, siapa yang cabut nyawanya? Naik ke surga dia. Naik ke surga siapa yang cabut nyawanya? Nah, kalian siapa naik ke surga? Gak ada. Siapa yang cabut nyawanya? Kalau dia mati itu pasti ada yang cabut nyawanya. Kalau dia Yesus itu Tuhan, siapa yang cabut nyawanya? Siapa yang cabut nyawanya? Pertanyaannya siapa? Waktu Jordan, aku bilang kasih aku. Ampun dijawab. aku serahkan ya. Jordan, aku bilang kasih aku. Kalau Sandi nggak bisa menjawab aku. Aku cuma bilang Jordan. Woi, Sandi. Silakan. Kau kaulah yang disebut bapak pendusta iblis. Mana ayatnya, Sandi? Mana ayatnya? Pendusta adalah kita sebagai umat manusia, bukan Yesus. Tahu? Dan kita lah yang mengartikan yang salah, kita lah yang pendusta. Sekarang itu agama yang pendusta adalah Kristen, Protestan yang pendusta. Paham? Lu kan salah mengartikan. Awalnya aja aku tanya, kamu gak bisa menjawab. Belum bisa aku jelaskan. Oke, silakan. Tanggang gini, aku jelaskan ke semua orang. Iya, ini aku jelaskan dulu. Tadi si Sandi bilang bahwa Yesus menyebut Paulus itu sebagai penyesat. Aku bilang mana ayatnya? Dari awal dia mau berkuar, tak pernah ada ayatnya. Maka saya bilang dia pembohong. Kenapa aku berkuar? Karena kalian tidak jelas. Emang yang Yesus bilangkan nabi-nabi palsu siapa lagi? Kalau bukan yang tercatat dalam kitab. Kalau kau tidak akui kau ini pembohong, ya sudah. Percuma diskusi sama kamu. Gantian. Yang percuma kalian. Karena kau pembohong, tak bisa buktikan ayat. Tadi 2,4, sekarang sudah 2,0. Aduh, host turun dan lu ini biar naik lagi. Aku sudah menguasai segalanya, apapun perkataan. Menguasai segalanya, tapi menguasai pembohong. Kau ini apa yang kau sampaikan itu sebelum kau sampaikan aku sudah tahu karena aku sudah puasa. Bang Christian. Bodoh. Sebelum kau menyampaikan aku sudah tahu apa yang ingin kau sampaikan. Gimana kau menjelaskan? Aku tidak keluar-keluar. Jangan keluar-keluar yang bohong. Aku tidak keluar bohong. Akulah Oten jalan kebenaran kalian. Tahan. Tahu, akulah jalan kebenaran Oten. Paham? Oh, jangan dimute aku dong, host. Malu aku sama Kresek, Bang Christian, suaranya kresek-kresek. Oh, gitu. Gini Bang Christian. Aman Aman sekarang suaranya. Itu yang gini Bang Christian, gini. Bang Christian gini. Bang Jordan, kasihan dong Bang Christian pengen ngomong dipotong terus sama Bang Jordan. Bentar. Bang Jordan, Bang Christian mau ngejelasin jangan dipotong terus, nanti marah lagi Bang Christian. Gimana sih Bang Christian tuh dipotong terus sama Bang Jordan? Iya Jordan, lu motong aku terus, iya. Dipotong nanti. Iya, potong lu, parah lu Jordan lu. Iya. Kuparang kan nanti kupotong. Bang Christian, Bang Tanggang, sesama Kristen jangan suka Kamu tahu kan nama ini hostnya ya? Ini host namanya Kian Santang.
Tahu nggak kalau di Manado itu namanya ikan santang. Tahu ikan santang kau kalau di Manado? Sama Kristen, akulah jalan kebenaran. Apa yang kukatakan itulah benar. Gimana pun mereka mempelajari tentang kitab itu, penyampaian mereka kalau nggak sesuai maka mereka nggak akan benar. Makanya Yesus menolak dan menendang mereka karena itulah. Sedangkan Yesus sendiri, aku tendang orang yang menyuruh dengan Yesus pernah berkata itu. Agama, Bang. Bang, hati-hati, Bang. Gak boleh lah kita. Santai. Oke, sama lain. Aku mau sama lain. Jangan dengan Sandi. Aku nggak mau layani Sandi. Kasih sama Bang Tanggang dulu, Bang Christian. Tanggang dulu. Tanggang, silakan tanggang. Bang Christian gini, Bang. Silakan, Kalau Bang kita bisa Tanggang. sama Ya, orang bodoh, dengan kebodohannya. Bang Christian, Bang Jordan di mute, Bang Tanggang. Ya, silakan Bang. Oke, jadi kita bicara sama orang bodoh nih, Bang. Ngapain kita bicara? Kalau Ya, kita Bang bicara, Jordan kan Bang dari masih tadi beda, bicara, jawab Bang kita Christian apa? udah mute. Bang Ini sama Tanggang agama, tidak. ya kan? Atau Kader nih. Slok, Bang silakan Jordan. dijelaskan apa yang ingin kau katakan, Jordan, jangan sebentar. menghina aku ya. Sebentar Bang Sandi sebentar. Kader nih monitor. Halo, Kader nih. Lagi apa nih? Lagi apa? Iya. Ya. Si Sandi adalah jalan kebenaran bagi umat Kristen. Akulah jalan kebenaran bagi umat Kristen. Kecil kali suara kalian. Akulah jalan kebenaran bagi umat Kristen. Percaya nggak? Bang Christian sebentar mute dulu abangku. Izin ya. Oke, silakan Kader nih. Si Sandi adalah jalan kebenaran bagi umat Kristen. Silakan. Kenapa nggak ada mute-nya di sini? Harus ku pencet dulu aku baru ku mute. Ya, nggak Biasanya di apa-apa. sini Ini ada. error dia punya yang ini. Ya. Ini room VIP, Komal VIP. De Arni. Berapa kali kau lawan aku yang? Berapa kali kau lawan aku? Kau pernah menjatuhkan aku apa enggak? Aku nanya. Kita ngomong dulu lah. Ngapain aku menjatuhkan kau? Aku mau sebentar, Handi. Karena akulah jalan kebenaran kan. Handi monitor. Kebenaran Handi. apa sih Sandi ini? Kebenaran Handi, menjerumuskan Celebes monitor. ke dalam lautan yang paling dalam. Sekarang Gitu. nipu lagi. Pernah Yang aku ini, menjatuhkan kamu pernah gak bisa melawan aku, Cok. Mana si Diarli kalah? Mana si Diarli kalah? Kamu Dia kalah. unik gitu loh. Silakan stop dulu, kamu mute dulu bisa nggak? Aku mau lawan ini Aku izin Christian ini. aku mau izin turun dulu. Nora sama Iya si Christian lah dulu. Aku kan baru naik. Iya, sekarang Oke, kamu. ya, Bang Christian Kamu ya. jangan dari ini Sebentar, jangan Bang. kau nantang aku ya. Iya, Kamu udah kalah. Kalau aku udah malas dengan Sandi karena pembohong Iya, dia. nggak apa-apa Bang Christian. Kapan-kapan Bang, kita yang diskusi oke, ya Bang kapan ya. lagi aku kalau dengan lain aku. Ya, Handi. Halo Handi. Bang Sandang, terima kasih ya. Handi. Oke, Handi mungkin lagi sibuk, udahlah. Aku dengan Handi itu dari zaman itu Facebook itu udah temenan kok. Dia tahu siapa aku. Si Sandi Ya. dari zaman apa lagi? Di abad ke-5 lagi dia nih. Oh iya, kalau Handi itu, kalau aku agak sungkan, makanya maafkan aku ya. Kalau yang tahu aku kayak Handi itu aku minta maaf karena dia tahu siapa aku. Aku udah Oke. berkata-kata kasar Aman, kepada Bang teman-teman lain. Christian, aman. Oke ya. Thank you, Besok kita bye-bye. diskusi ya di room ini ya. Sandi, Besok diskusi ya. jangan bohong lagi yang Sandi ya. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Kita iklan sebentar ya. Ini iklan yang pula ya. sesuai pendapat saya, itulah sesuai pendapat Edis TV itu, makanya kebanyakan orang yang rungkat gitu. Karena pendapat aku itu sesuai. Si tanya sendiri itu si Edis TV-nya, dia nggak percaya Yesus itu dituhankan. Nggak percaya dia. Karena apa? Dia selidik yang benar-benar. Dia selama 13 tahun itu dia belajar, bukan kaleng-kaleng itu 13 tahun. Makanya dia benar-benar mendasarkan
hal itu. Makanya dia apa itu? Makanya aku bilang Kristen yang lain itu jangan ngotot dulu. Saya bukan karena apa. Aku ini adalah jalan yang menyampaikan kebenaran. Islam itu melihat kita salah dan benar kita itu. Islam itu benar bagi aku. Kalau Islam itu membaca karakter orang Kristen itu menjelaskan tentang apa? Islam itu benar. Bagi aku. Ya, silakan. Nggak usah kau singgung-singgung si Edis, nggak levelmu itu. Nggak level Nggak gimana? levelmu Edis. Kau pernah berkata dengan si Edis apa belum? Pernah nggak? Mana levelmu si Edis? Aku berani taruhan. Kalau kau lawan si Edis, kalau bisa kau menang, aku kasih kau 5 juta. Emang kau ingin aku menjatuhkan Kristen Si kita Sandi ini? ya. Si Kau Sandi, ingin si Sandi. aku itu tidak mau menjatuhkan Kristen aku ini. Enggak usah lah kita singgung-singgung si Edis. Enggak ada si Edis di sini. Aku mau minta lah di kamu sana. Kalau ratus juta enggak. Sandi Ya. jangan nyung si Edis. Sekarang Ya. Sandi sama Bu Dani, Bu Dani kan Advent, Sandi kan prosetan. Jadi Ya. kalian berdua aja berdebat. Ya. Si Sandi Ya, oke, ini oke. Kristen atau Islam? Maka jangan bawa Edis. Silakan. Kamu yang bawa Edis. Jangan bawa Edis. Edis itu sejalan dengan aku itu. Kalau dia nggak sejalan dengan aku, nggak ada yang percaya, nggak ada yang rungkat Islam itu. Karena percakapan saya, kalau adakah yang Islam menganggap aku ini salah? Kalau memang salah, memang nggak ada yang. Oke. Gak usahlah kita bicara orang lain. Iya kan Oke. Bang Host? Oke. Silakan. Apa yang kau tanya? Apa Enggak, saya yang tadi bertanya? gini Bu Dani, si Sandi bilang Iya. dia kan Kristen. Sandi bilang mungkin Bu Dani tadi dengar Paulus itu penyesat, kata si Sandi. Oh, Yesus gitu. itu bukan Tuhan. Oke, baiklah. Gitu. Oke, Sandi, kalau Paulus penyesat, ya, tentu orang-orang penyesat hidupannya pun sesat, hidupannya pun brutal, kehidupannya pun menjijikkan. Nah, setelah saya mengenal Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 14 sampai seterusnya, setelah dia dipilih oleh Yesus langsung, tidak pernah saya mendengar dan membaca historisnya bahwasanya dia itu banyak menikahi wanita, ya, atau dia memenggal kepala orang, atau dia mengatakan kepada umatnya bunuhlah kalau tidak masuk Kristen, atau dia gimana ya, segala kelakuan yang menjijikkan belum pernah saya lihat di dalam Paulus. Makanya kami umat Kristen bangga menjadi Coba rasul jelaskan apa isi dari ajaran Paulus itu. Bisa kau menjelaskan sebentar biar aku bisa menanggapi? Jelaskan. Ya, ajaran Paulus itu ini, dengar ya. Ya. Bayangkan ini ajaran Paulus. Kita baca di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10 ayat 3 dulu ya. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Elohim, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. 5. Dalam menanggung dera dalam penjara, kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. 2 lagi, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Elohim dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Lalu dikatakan lagi 1 Korintus 13 ayat 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bayangkan itu, Paulus melatih dirinya untuk menguduskan dirinya, tidak bercabul dia, tidak mengawini banyak wanita, menukar-nukar istri. Paulus kalau itu dia seperti ada rasa benci kepada Yesus apa bukan? Tidak diterima orang dia penginjilan. Paulus Kalau itu kita ada lihat perangai stop Paulus seperti dulu. itu, aku pun kutinggalkan dia. Paulus itu Aku pun ada kutinggalkan Paulus ini. ada rasa benci pada Yesus apa bukan? Ada rasa benci pada Yesus apa bukan?
perkataan Aku heran ya. Enggak, sebentar dulu, Sandi, Bang Sandi, sebentar ya. Aku heran, ada orang membanggakan kalau Tuhan menciptakan manusia memiliki kelamin, tetapi kelaminnya nggak bisa difungsikan. Lebih bagus noloknya itu dimatikan aja. Gitu. Ya? itulah Itu saya makanya heran, gitu loh. ini Jadi kalau- Karena gini, kalau- ada sebentar dulu, orang Bang Sandi, salah sebentar. mempergunakan nonoknya. Sebentar dulu, Derni tadi dari tadi kan kau sudah bernarasi. Kau Iya, ini bernarasi nggak bisa kau ku itu. mute. Sebentar, Derni. Kau bernarasi itu, ya, kau narasi itu sama si Sandi yang memang saudara Kristen kamu. Jangan kau bernarasi yang seolah-olah kawin. Kau nggak tengok pernyataan dari siapa? Dari Martin Luther saja, bukunya Dejius mengatakan apa? Yesus sebelum metong tuh berzina 3 kali, bro. Ya, jadi itu saja dulu. Dan Yesus Dalil, itu bro. ada. Dalil, bro. Diam Dalil. dulu. Lu diam. Di lu Alkitab diam. dalil. Kau jangan asal ngoceh kau. Moncong kau itu jarum kalau kau ada dalil. Si ada dalil, bongker. Kau turun Silakan. Kau turun Nggak kau. usah, Saya nggak di usah sini tidak meladenin. Kau berdiskusi sama Sandi, kami diam saja loh. Tapi ketika kau sudah menyinggung Nabi Muhammad karena kau bilang kawin, kau tanyakan dulu ketika ada manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki kelamin, apa fungsi kelaminnya itu kalau nggak digunakan? Kau berpikir di situ. itulah Itu kan. silsilah keturunannya. Sebentar Sandi, kamu diam. Kau dari tadi juga sudah. Dari Oke, tadi oke. kau tuh congor kau yang kawin cerai. Saya tidak suka di situ. Kau sama Sandi. Jangan kau menyinggung di situ. Oke, Itu loh. yang jelas saya kalau boleh ngomong ya, yang jelas faktanya adalah Paulus, selamat malam ya Pak Pendeta nanti sama Sandi ya. Saya cuma masuk Iya, dikit bahwa Paulus itu nama aslinya Saulus. Dia hidup sejaman dengan Yesus. Oke. Anda tahu kan kelakuan dia seperti apa waktu sejaman? Dia itu membunuh, dia itu menganiaya pengikut Yesus. Oke. Terus kemudian dia juga pernah dipenjara, jadi dia mantan nabi, begitu ya? Bisakah Itu disebut satu. nabi palsu, Bang? Ntar dulu Sandi, Oke. itu satu. Yang kedua, dia juga mengutuk Yesus. Di Galatia 3:13 dia menulis surat, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu Oke, fakta, ini- itu nggak bisa dipungkiri, itu fakta. Ini- Oke, Sebentar makasih. Bang Sandi sebentar. Sabar. Nanti Bang Sandi Cukup, silakan. itu fakta. Kalau ada yang bisa membantah argumentasi saya, Saulus itu mantan pembunuh, menganiaya murid-murid, perjalanannya ke Damsik aja itu misi penganiayaan. Terus kemudian pernah dipenjara di sidang Pelik, itu di penjara, mantan nabi dia. Kemudian dia menulis surat, Yesus terkutuk di tiang salib. Itu fakta, nggak bisa dibantah itu. Lanjut. Ya, maaf bagi saudara-saudara yang lain di sini ya. Dia bernarasi, saya tahu sudah merujuk kepada siapa. Saya tidak suka. Seolah-olah kayak perbuatan apa begitu loh. Kalian itu tidak ada pernikahan. Kalian itu adanya perkawinan. Di dalam Al-Quran kami itu pernikahan. Tidak pernah ada perkawinan. Kalian perkawinan. Bedakan perkawinan dengan pernikahan. Perkawinan itu bisa diberikan kepada binatang. Itu saja. Saya nggak suka yang kayak begitu. Silakan pendeta. Selamat malam. Dipertanyakan aja. Selamat malam. Tuhan menciptakan manusia, ada kelamin. Kalau nggak difungsikan kelaminnya, ya dimatikan aja gitu loh. Dicabut Ya kan? aja, potong, buang. Betul. Potong, buang, kasih sama kucing, kasih sama kuku. Ya kan, Pak Yunus? Lah iya. Mana Pak Yunus? Bukan untuk kencing aja itu enggak. Saya peringatkan sekali lagi sama kau, Derni ya. Kami baik-baik di sini menerima kamu sebagai saudara Kristen ketika ingin berdiskusi. Tapi kalau narasimu selalu merujuk kepada kawin yang gonta-ganti perempuan, terus penggal apa, hey, hati-hati dengan mulutmu. Saya nggak suka. Saya hargai orang yang menghargai. Silakan Pak Pendeta, jangan off cam. Saya di sini baik-baik aja kok. Oke, silakan Sandi sama Pak Pendeta. Ya, silakan Bang Sandi. Pak Sandi boleh nanggapi dulu itu Paulus itu siapa? Sandi baru ke Pak Pendeta Yunus. Silakan Sandi. Kalau bagi aku itu si Paulus itu nabi palsu, Bang. Itulah yang Yesus katakan itu
Nah, banyak nabi-nabi palsu. Kalau bukan Nabi Paulus yang termasuk, siapa lagi? Emang kita bisa menyebut siapa yang Yesus anggap itu siapa nama-nama nabi-nabi palsu? Kalau dia nggak termasuk. Yang memburukkan nama Yesus itu berarti dia adalah nabi palsu bagi aku. Ini pribadi aku, Bang. Ada yang bisa menanggapi? Ya. Kalau nggak ada kata Yesus, banyak nabi-nabi palsu. Paling aku masih bertanya tentang Paulus. Masih bertanya karena perkataan Yesus, banyak nabi-nabi palsu. Siapa lagi kalau bukan si Paulus ini? Siapa lagi yang dibilang nabi yang kita kenal? Seorang nabi pasti dikenal, nggak mungkin tidak dikenal. Siapa lagi kalau bukan si Paulus ini? Siapa lagi? Minum obat dulu, Pak. Minum obat dulu, obat. Boleh aku minum boleh aku minum obat, tapi kau jelaskan dulu. Nah, jelaskan dulu, jangan kau suruh minum. Orang itu minum obat, jelaskan dulu apa. Minum obat kejang dulu ya, baru bisa bernarasi. Aku tidak minum obat pun, aku nggak akan sakit, Bang. Karena perkataan itulah. Ya, minum obat kejang-kejang supaya jangan nggak sakit usah. narasi. Kita di sini bukan diskusi tentang minum obat apa enggak. Sekarang coba jelaskan apa kamu naik ke sini, apa pertanyaan, apa mau ditanya. Coba jelaskan. Mau ditanya, apa kamu yang bertanya? Bisa aku bertanya, apa kamu yang bertanya? Aku bisa menjelaskan. Aku Oten yang paling cerdas saya tanya, di dunia ini. Bang Sandi. Saya tanya, Silakan. ya gini, Bang Sandi pernah buat buku? Hah? Bang Sandi ini pernah buat buku? Buku apa? Bikin buku tulisan. Pernah buat buku atau tulisan buku pernah? Pernah biasa. Pernah. Bukunya apa? Bukunya apa? Ya buku tetap buku. Kalau buku itu kotor nggak bisa kita tulis. Karena bukunya bersih kita bisa tulis dan melihat tulisan itu. Nyambung. Apa? Buku. Ya. Kalau bukunya kotor nggak bisa dilihat tulisan. Bukunya itu tetap bersih. Kita tulis melihat tulisan kita yang apa yang kita tulis. Apa? Coba. Ya. Ya, Pak Pendeta Pusi. Paulus ini Tuhan Iya. pakai menulis buku 13 sampai 14 buku. Tuhan pakai. Kalau Anda Tuhan tidak pakai berarti tidak ada buku. Tuhan, kita jangan bahas tentang Tuhan kalau kita termasuk dan masih dalam kitab ini belum termasuk Tuhan. Percaya apa enggak? Kalau bagi aku dalam kitab ini belum termasuk Tuhan. Yang termasuk ini yang kita bahas tentang Yesus Tuhan apa bukan? Yang termasuk dalam ini bukan Tuhan. Yang termasuk dalam ini Yesus Nabi apa bukan? Nah itu yang termasuk. Kalau dibilang Tuhan gak bisa. Dia bisa segalanya. Ini bagi aku. Bisa segalanya. Karena dia sang pencipta. Apalagi? Oten yang paling cerdas di dunia nomor 1 nih. Sandi. Tepuk tangan. Oten macet nih. Dikira saya Islam, yo bela-bela Islam. Islam itu memang melihat kotoran di wajah orang Kristen ini yang gak beres ini. Tapi Kristen ini gak bisa mencerminkan gitu. Gak ada cermin orang Kristen ini. Kira-kira yang minum obat ini Pak Yunusnya apa Pak Sandinya? Pak Yunus minum obat ini salah minum obat nih. Kalau minum obat ini Bang Sandi ini.
Coba katakan. Diminum obat ini. Katakan. Ini Banyak Pak minum Yunus, obat. Bang, Pak Yunus, aku Yunus muncul bilang di begini. sini, aku Ini baru menunjukkan ini jemaat jalan saya. kebenaran. Berkhotbah kepada saya seorang pendeta ya, Pak Yunus ya. Aku menunjukkan jalan kebenaran biar umat Kristen atau Katolik maupun Kristen biar tahu itu jalan kebenaran. Kalian itu diajarkan yang benar, tapi kalian itu menjalankan jalan yang nyasar, Bang. Ketawa dulu, Jalan Bang yang Sandi nyasar. ketawa. Bang Sandi ketawa. Ketawa juga, Kakak. Ketawa saya. Pak Ruben ketawa. Ya, sudah salah lagi, ketawa lagi. Malu saja. Aku tidak pernah. Aku datang ke Makanya sini baca bukan Alkitab menjatuhkan itu jangan teman-teman Oten atau membangga-banggakan teman Kristen. Gak ada niat aku seperti gini. Aku menyampaikan sesuatu perintah Yesus. Yesus itu menerima firman Allah Bapa. Dan Yesus cuma menyampaikan kepada umat-umat yang manusia. Tapi manusia ini yang salah menggunakan. Yesus dianggap Allah. Yesus dianggap Tuhan. Kamu sekarang Yesus itu Tuhan apa bukan? Yesus itu Tuhan. Nah, di sinilah keliru. Kau beribu-ribu pun penjelasan mau tetap gak masuk akal, Bang. Jujur saya. Gak masuk akal. Walaupun pendeta dia gak masuk akal. Dia juga duen makan babi kok. Pendeta apa nih? Padahal ada gini kakak Noah, padahal ada yang terlarang Kak. Dia seorang pendeta. 11. Ya, tapi dia tidak menyampaikan bahwa kami itu pengikut-pengikut dia kan seorang kami pengikut, dia tidak menyampaikan bahwa babi itu haram. Dia juga sendiri doyan kok. Pak Pendeta doyan. Ini dia. Ada makan. Kalau tidak ada ya. Inilah. Ini Pak Pendeta, apa yang sesuai dalam Alkitab yang tertulis kau sampaikan, apa kebenarannya. Jika kami orang Kristiani itu yang benar-benar pengikut Yesus, kamu ngajarkan yang benar-benar. Kamu jangankan dirimu yang doyan makan babi, terus kami ditipu dayakan. Jadi kami yang tidak tahu apa-apa, kami makan babi. Terus Islam tanya kami, kenapa Yesus tidak makan babi? Kenapa kalian makan babi? Kami bingung untuk menjawabnya. Sekarang Pak Pendeta yang jawab Islam sekarang. Aku nyiut. Oke? Aku mute. Silakan Pak Mabuk Pendeta. ini, lagi mabuk dia. Lagi mabuk dia. Dia mute. Jelaskan Pak Pendeta. Kenapa ada larangan di dalam Imamat 11? Janganlah engkau memakan binatang berkuku belah. Kenapa dimakan? Shalom, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Iya. Kristen Bang Lotus. Jadi begini, dalam Ya, saya Kristen, ini agama Katolik. Ya, sebentar jadi dulu Bang begini, Febi. Bang Febi sebentar. Ya, Pak Yunus silakan Oke, jawab. semua yang haram itu, Lanjutkan. Aku sudah ya menunggu. semua haram itu Taurat, ya untuk kita, ya untuk kita. Dan semua, makanya kita katakan semua itu setelah Tuhan menggenapi hukum Taurat di kayu salib, ya semua itu melakukan imani mereka hanya kepada Yesus saja. Karena orang yang melakukan hukum Taurat itu selamat. Oke. Aku bukan bata. Nah, oke. Karena kamu menyebut kayu salib itu, kenapa Yesus itu dibunuh di kayu salib? Coba sebutkan, kenapa Yesus dibunuh di kayu salib? Apa penyebabnya? Kenapa Yesus dibunuh di kayu salib? Coba. Kalau benar kamu pendeta yang benar-benar cerdas,
Ini melawan awam yang belum cerdas. Coba kau jelaskan kenapa Yesus dibunuh di kayu salib. Coba jelaskan. Jelaskan. Oke, saya jelaskan, dengar ya. Silakan. Aku Yesus dengar. mati kayu salib itu karena dosa kita. Karena dosa kita. Dia Itu pikul bisa dosa baca di kita apa Galatia dia 3. pikul salib? Dia manusia itu telah berdosa. Abi ini dan di hilang mute dulu, dia kuasa, banyak bising nih. dan semua orang. Pebi, Sandi bukan babi, Pebi. Kok babi? Pebi. Iya, iya. Oke. Lagi mabuk ini Bang Sandi, lagi mabuk ini, mabuk laru ini. Jangan kau lari ke laru-laru segala macam. Aku nggak mabuk, Bang. Lagi mabuk dia. Apa? Ini nyambung apa enggak kalau kau sebut aku mabuk? Nyambung enggak? Perkataan ini nyambung apa enggak? Enggak nyambung. Enggak nyambung. Ya enggak nyambung. Iya. Sekarang pertanyaan aku, kenapa Yesus dibunuh sampai disalib? Apa penyebabnya? Pertanyaan aku. Aku Kristen paling cerdas. Menanggung dosa manusia. Menanggung dosa manusia. Adakah yang tertulis dalam Bible bahwa Yesus itu menanggung dosa manusia? Ada. Coba jelaskan. Kasih lihat dulu Pak Kiang Santan. Dia diam-diam dari tadi nggak ada jawaban karena nggak menentu. Coba kau kasih lihat dulu. Ya. Ya, kalau dia menanggung dosa manusia, coba jelaskan dulu. Wah, enggak. Jangan kau alasan. Bisa jawab apa enggak? Aku Kristen Protestan yang dibaptis. Aku Kristen yang dibaptis. Berapa lama di dalam air? 1 jam. Ini pertanyaan udah gak nyambung. Pertanyaan udah gak nyambung. Sekarang stop lah. Bulan 2 jam. Bang, semuanya apapun isi dalam Kristenan kita, aku sudah kuasai. Kau pendeta apa enggak? Silakan. Aku sudah menguasainya. Silakan. Mau nanya apa lagi sekarang? Stop aja kalau kamu nggak bisa jawab. Kamu udah nyerah nggak bisa jawab. Jelaskan. Apalagi perkataanmu yang lain. Coba kalau kamu Kristen. Akulah jalan kebenaran ini. Doa Bapa kami dulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sampai kapan aku berdoa kau suruh seperti ini? Amin. Nah, akui kan. Yesus, Bang Sandi, Yesus saja kan membilangkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada Yesus kami. minta pengampunan. Iya itu. Bilang Kristen menguasai. Doa Bapa kami salah-salah. Jangan Sopi ini. Ya ampun. Ini gimana ceritanya? Aku yang mabok, apa kamu yang mabok nih, Bang? Ini kayaknya mabok laru ini, mabok laru. Aku nggak akan mabok, Bang. Kalau pertanyaanmu jelas, maka aku jawab dengan jelas. Aku nggak akan mabok. Kenapa kau merasa aku seperti mabok? Karena pertanyaanmu nggak jelas, Bang. Pendeta yang nggak jelas, Bang. Pendeta yang nggak jelas kamu, Bang. Pendeta yang nggak benar, kamu, Bang. Apa yang ingin kau katakan? Katakan. Apa yang ingin kau katakan? Katakan. Aku tidak menjatuhkan Kristenku. Aku mengajarkan Kristenku untuk jalan kebenaran, bukan jalan kesesatan seperti yang diajarkan, seperti yang disampaikan kepada Yesus. Bukan berarti aku tidak percaya Yesus. Aku percaya Yesus karena perkataan Yesus, firman Allah yang diterima oleh Yesus. Aku percaya, tapi aku nggak percaya kalau Yesus dibilang Tuhan.
Itulah jawabanku yang tepat. Bisa? Kau seorang pendeta, aku seorang awan. Yang tak tahu apa-apa. Halo, selamat malam Bang Sandi. Awan lagi mabuk ini. Bang Pendeta, salam kenal saya dari NTT. Nusa Tenggara Teli ini. Coba ulang, Bang Sandi coba ulangkan kata-kata Bang Sandi tadi biar saya yang jawab. Seperti apa Bang? Kamu yang menyimak, coba katakan biar aku mengulang. Jangan sampai aku mengatakan yang salah gitu. Coba katakan yang abang nyimak dari bawah sampai abang naik itu, katakan biar aku mengulangnya. Loh, kan abang yang bertanya kepada pendeta. Jadi Sebentar, saya Bang sebagai Fabi, sebentar. Bang Fabi, sebentar. Yang di bawah dikencengin tab-tabnya ya. Ini 3,4, masa cuma 281 ini. Ayo, silakan Bang Fabi. Silakan. Kan begini Bang Sandi. Dan Bang Sandi tadi kan yang bertanya kepada pendeta. Nah, kan Bang Pendeta kan diam-diam, makanya saya mengaktifkan saya supaya saya bisa jawab. Jadi saya minta tolong Bang Sandi tolong diulangi semua kata-katanya tadi supaya aku bisa jawab begitu. Oke. Sekarang aku nanya yang gampang ya. Coba. Yesus Tuhan apa bukan? Bagaimana? Yesus Tuhan atau apa? Yesus Tuhan apa bukan? Bukan. Iya Tuhan. Tuhannya kenapa? Apa penyebabnya dibilang Tuhan? Karena kita sebagai orang Kristen ya, orang Kristen. Yesus kita percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan, raja segala raja. Dia lagi Tuhannya sekarang iya oke aku percaya. Yesus lahir dari mana? Manusia, dari manusia. Kalau seorang manusia melahirkan, coba kau dengar, coba saya jelaskan ya. Jangan palang dulu. Yesus, kamu sudah akui Yesus lahir dari manusia. Yesus kalau lahir dari manusia maka Yesus jadi ya jadi manusia. Kamu percaya nggak kalau Yesus dibilang Tuhan? Saya percaya, karena itu keyakinan saya. Percayanya di mana? Apa yang Anda bikin percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Dari mana sampai Anda itu gagal pikir sampai Yesus dituhankan? Coba jelaskan kepada saya. Oke, baik. Kenapa saya bisa percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Bahwa dia adalah, saya bilang Tuhan bahwa kami keyakinan orang Kristen, karena dia bisa membangkitkan orang mati. Oke, silakan. Itu sudah satu poin. Iya, silakan. Karena dia bisa melihatkan orang buta, karena dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Iya. Kau paham itu? Oke. Nah, itu salah satu mujizat. Makanya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus bisa mati apa enggak? Kenapa? Karena dia bisa mati. Dia mati. Dia bisa bangkit orang mati. Kok dia bisa mati gitu loh? Dia bisa bangkit orang. Dia bisa bangkit orang mati. Kok dia sendiri bisa mati? Dia bisa bangkit orang mati. Kok dia sendiri bisa mati? Gimana itu ceritanya? Dia bisa bangkit orang mati. Kok dia sendiri bisa mati? Ini gimana ceritanya? Dalam cerita Alkitab ya, kalau dia tidak memenuhi segala perintahnya kepada Yang Maha Kuasa, dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Jangan kau ngarangan dia bukan Tuhan. Jangan kau sambung-sambung, gak masuk akal sudah ini bagi aku ini. Pertanyaanku aja nggak nyambung, gimana ini kok aku percaya? Nggak usah bela-bela yang salah. Jangan kau bela yang salah, kau jadikan benar. Nggak ada. Memang aku ini, memang aku tahu. Pada siapa manusia nggak bisa diinjak agamanya. Dia pertahankan salah dan benar. Aku ini Kristen yang mewakili Kristen. Ya, tahu. Oke, baik. Kalau begitu, kenapa bisa abang, kalau memang abang itu bilangnya Yesus tidak Tuhan, kenapa abang bisa orang Kristen?
Aku mewakili karena kebanyakan Kristen itu jalan sesat, penyembahan sesat, sedangkan yang diajarkan benar, tapi kalian itu menyembah yang salah. Kesalahan itu yang kalian menyembahkan itu banyak orang yang melihat. Makanya kalian itu agama kalian itu ini Kristen ini gini. Sebenarnya nggak ada seperti gini. Islam nggak akan hadir kalau kita punya sesuai dalam ajaran. Kita nggak sesuai dengan ajaran, makanya tetangga kita itu melihat kita, Bang. Tahu kau? Jangan kasih salah tetangga kita yang melihat kita. Karena kita ada salah gitu. Yesus sendiri ngaku, kamu nggak ngaku. Gimana cerita ini? Ini saya tanya, Kak, abangnya orang Kristen atau Muslim? Kristen Protestan yang dibaptis. Berarti karismatik, Bang Sandi karismatik. Oke, baik. Kalau memang abang orang Kristen, kenapa tidak bisa percaya Yesus bahwa Dia adalah Tuhan? Aku nggak percaya. Oke. Stop dulu. Siapa ini yang baru masuk ini? Sarman. Ya, ngede apa? Coba stop dulu. Ya. Pak Bi ini aku mau jawab pertanyaan. Coba ulangin. Pak Bi. Kalau memang abang orang Kristen, kenapa abang tidak percaya Yesus bahwa Dia adalah Tuhan? Coba jelaskan. Aku tidak kamu keyakinan kamu Kristen. Ya. Baru dibaptis dengan air berkat dari seorang Kristen. Ya. Kenapa Anda menyimakkan diri bahwa kamu tidak percaya Yesus bahwa Dia adalah Tuhan? Coba jelaskan. Gini. Sekarang aku stop dulu, yang lain di mute. Aku mau jelaskan si Pak ini yang nggak ngerti. Aku bukan nggak percaya Yesus. Aku percaya bahwa Yesus menerima firman Allah, tapi Yesus bukan Allah. Yesus bukanlah Tuhan Allah. Yesus bukanlah Tuhan Allah. Yesus bukanlah Bapa. Yesus adalah manusia. Cuma Yesus itu dikasih kuasa menerima firman Allah aja. Itu jawabanku. Bisa. Makanya abang tidak percaya Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Tidak. Tuhan adalah Tuhan, tapi Tuhan itu gak mungkin. Masa kamu dirasukin Allah itu masuk terus kamu menghilang kemana, langsung menghilang. Terus diri kamu di mana gitu? Diri kamu di mana kalau dirasukin sama Allah sendiri? Diri kamu ini sebagai manusia di mana? Oh, berarti Abah yang dirasuki oleh setan, makanya abang tidak percaya Yesus. Nah, inilah ajaran Kristen pro setan ini. Saya dibilang pro setan, tapi rupanya mereka yang pro setan ini protes yang seperti setan lakukan. Mereka melakukan seperti setan lakukan. Ya, silakan Bang Sarman. Bang Fabi sebentar, Bang Sarman silakan. Ini bahas apa nih? Apa nih? Bang Sarman kan tadi minta naik. Iya. Bang Sarman dari agama apa, Bang? Kristen. Nah, berarti Bang Sarman minta naik, berarti kan ada yang mau Abang tanggapi kan? Saya tadi belum dengar semua apa yang dibicarakan. Yang dibicarakan Bang Sandi bahwa Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan. Nah, jadi Kristen ini kenapa menjadikan Yesus ini Tuhan? Oh, begininya itu. Saya terangkan. Ya, Sandi ini dari Kristen pro. Sebenarnya saya ini yang Sandi Kristen apa? Kristen Protestan. Nah, benar kakak. Protestan ilegal. Aku udah dibaptis, mungkin kalian belum dibaptis. Semoga Tuhan Yesus memberkatimu dan air yang engkau pakai baptis itu engkau lah yang bisa karena Tuhan Yesus. Oke. Baptis itu terlalu suci kali sehingga menyuci air. Sekarang aku bersumpah pada diriku, jika benar
perkataanku itu tidak benar, air suci yang dibaptis bagi aku, maka inilah nasib saya dan celakalah aku dalam hidup. Jika penyampaianku jika benar, maka kalianlah yang celaka. Aku menunjukkan jalan kebenaran Bang Sandi. pada kalian. Oke. Bang Sandi. Iya. Amin. Pelan-pelan Semoga ya. semua Nggak perkataan boleh. dikabulkan. Iya, semoga. Terlalu keras. Semoga Enggak. dikabulkan. Apapun Aku keyakinanku ini loh, kuat sekali keyakinanku. Gak semudah itu, gak seperti kalian. Ini Saya loh. Bang Sandi sebentar, saya sapa dulu. Bang Herman. Halo Herman. Jangan Herman suruh aku Hermawan. sumpah. Kalau aku sumpah Hermawan. berani sumpah Sebentar, saya. Bang Sarman, izin sedikit. Hermawan, agama apa Bang? Saya Kristen Tritunggal. Oh, Tritunggal. Bang Salve, agama apa? Kristen ya? Kristen. Dari Katolik. Serang aku sekarang, serang aku. Kristen Katolik. Serang aku, serang. Ya, izin dulu, Bang Fadi. Ini Bang Fadi saya mau- mute, kita nggak usah panjang-panjang kali. Sebentar, Kak Salva, sebentar izin ya. Bang Sarman duluan, ya silakan. Mau ditanggapi, jangan terlalu lama, karena yang Kristen nanti bisa mengantri. Saya Silakan, mau- narasumber kita Bang Sandi sekarang. Silakan. Saya mau tanya dulu sama Sandi. Iya. Kamu itu